Episode 1. Asal-usul Sang Piningit. Pada suatu masa di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Mereka adalah petani yang hidup dalam kesederhanaan, namun memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Desa tempat mereka tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hamparan sawah dan hutan yang lebat. Meski hidup serba kekurangan, mereka menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan damai. Namun, di balik kehidupan mereka yang tampak biasa saja, tersimpan sebuah rahasia besar yang hanya mereka ketahui. Sang istri, bernama Nyisari, pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa sebelum menikah. Pada suatu malam, ketika ia masih gadis, ia didatangi oleh seorang resi tua dalam mimpinya. Resi tersebut memberitahukan bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang takdirnya sudah digariskan sejak lama. Anakmu kelak akan menjadi pemimpin yang besar, kata resi itu. Namun jalan hidupnya akan penuh dengan cobaan dan ujian yang berat. Ia adalah Satria Piningit, pahlawan yang akan bangkit di masa depan untuk menyelamatkan negerinya. Setelah menikah dengan seorang pria yang jujur dan bekerja keras bernama Kiwira, Nyi Sari menyimpan mimpi tersebut dalam hatinya. Mereka menjalani kehidupan sebagai petani biasa. Namun di setiap langkah mereka, ada doa yang terus terucap agar kelak anak mereka diberahi dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika akhirnya Nisari mengandung, mereka merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa anak ini adalah bagian dari ramalan besar, namun tidak tahu bagaimana harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh misteri. Ketika Satria Piningit lahir, ada tanda-tanda yang tidak biasa. Malam kelahirannya dihiasi dengan bulan purnama yang bersinar terang, seolah alam memberikan sambutan atas kedatangan sosok yang penting. Tangisannya saat pertama kali lahir begitu kuat, seolah-olah memancarkan energi yang luar biasa. Tetua desa yang membantu proses persalinan juga merasakan keanehan itu. Namun mereka tidak banyak bicara dan hanya mengucapkan syukur atas kelahiran yang lancar. Sejak kecil, Satria Piningit menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan anak biasa. Di usia yang sangat muda, ia sudah mampu berbicara dengan jelas dan menunjukkan kecerdasan yang jauh di atas rata-rata. Ia seringkali mempertanyakan hal-hal yang tidak dipahami oleh anak-anak seusianya. Orang tuanya melihat ini sebagai pertanda bahwa ramalan resi tua itu mulai terbukti. Namun, mereka memilih untuk tetap rendah hati dan menjaga agar anak mereka tumbuh dengan nilai-nilai kesederhanaan. Di usia 5 tahun, Satria Piningit sudah mampu membaca dan menulis dengan baik. Ia menemukan kegemaran dalam membaca kitab-kitab kuno yang ditemukan di rumah seorang pendeta tua yang tinggal di desa itu. Pendeta tersebut yang pernah menjadi seorang resi besar sebelum memutuskan untuk hidup sederhana, menyadari bakat luar biasa yang dimiliki Satria Piningit. Ia kemudian mengajarinya berbagai ilmu, mulai dari ajaran moral, sejarah, hingga strategi perang. Satria Piningit menyerap semua ajaran itu dengan cepat, seolah-olah ia memang ditakdirkan untuk memahami hal-hal yang rumit. Namun, di balik kecerdasannya yang luar biasa, Satria Piningit seringkali merasa gelisah. Sejak usia 7 tahun, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat medan pertempuran yang luas, dengan prajurit-prajurit yang bertempur tanpa henti. Di tengah-tengah pertempuran itu, ada sosok seorang pria yang berdiri tegak, memimpin pasukan dengan keberanian yang luar biasa. Meski tidak mengenali sosok tersebut, Satria Piningit merasa ada ikatan kuat yang menghubungkannya dengan pria dalam mimpi itu. Mimpi-mimpi ini terus berlanjut, seringkali mengganggu tidurnya. Setiap kali ia menceritakan mimpinya kepada orang tuanya, mereka hanya bisa mengangguk dan mencoba menenangkan hatinya. Meski mereka memahami bahwa mimpi-mimpi itu adalah bagian dari takdir besar yang menanti anak mereka memilih untuk tidak membebani Satria Piningit dengan kebenaran yang terlalu berat untuk usianya. Mereka hanya berdoa agar pada waktunya nanti, Satria Piningit bisa memahami sendiri apa yang harus ia lakukan. Meski tumbuh di desa yang tenang, Satria Piningit merasakan ada sesuatu yang lebih besar di luar sana yang menantinya. Ia seringkali menghabiskan waktu sendirian di alam, merenung dan mencoba memahami apa yang ia rasakan. Alam menjadi tempat pelariannya dari kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Dalam kesunyian hutan dan sejuknya udara pegunungan, ia menemukan ketenangan yang sementara menghapuskan rasa gelisah dalam dirinya. Namun, setiap kali ia kembali ke rumah, rasa gelisah itu kembali. Seolah-olah mengingatkan bahwa perjalanannya belum selesai.
Orang tua Satria Piningit semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan rahasia tentang ramalan ini selamanya. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti, Satria Piningit akan harus meninggalkan desa dan memulai perjalanan untuk memenuhi takdirnya. Mereka mempersiapkan dirinya dengan memberikan pendidikan yang terbaik yang bisa mereka berikan, serta membekalinya dengan ajaran moral yang kuat. Mereka berharap bahwa pada saatnya nanti, Satria Piningit akan siap menghadapi segala tantangan yang menanti di depannya. Episode pertama ini berakhir dengan Satria Piningit yang mulai merasakan panggilan takdirnya. Meski ia belum sepenuhnya memahami apa yang menantinya, ada perasaan dalam hatinya bahwa hidupnya tidak akan selalu seperti ini. Perjalanan panjang yang penuh dengan misteri dan tantangan menantinya. Dan penonton akan dibuat penasaran tentang bagaimana Satria Piningit akan menghadapi semua itu. Ini adalah awal dari sebuah kisah epik tentang seorang pahlawan yang tersembunyi, yang kelak akan bangkit untuk mengubah nasib dunia.